Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yaitu bursa efek dan sekuritas yang diperdagangkan. Next. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1 yaitu ada Imelda Pangestika dengan NIM akhir 180, dan kemudian ada Meli Margareta Julianti dengan NIM akhir 176, kemudian ada Dida Nelandi Dunia dengan NIM akhir 238, kemudian ada Indira Putri Ramadhani dengan NIM akhir 158, dan saya sendiri dari Tiang Merdeka 229. Definisi sekuritas dan bursa. Sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut, untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Sedangkan bursa lebih merupakan tempat dalam arti fisik untuk melakukan perdagangan. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bursa efek. Setelah sekuritas terjual di pasar perdana, maka sekuritas tersebut kemudian akan didaftarkan di bursa efek, agar nantinya dapat diperjualbelikan di bursa. Nah, saat pertama kalinya sekuritas tersebut diperdagangkan di bursa, biasanya memerlukan waktu sekitar 4 sampai dengan 6 minggu dari saat inisial public offering. Di Indonesia sendiri terdapat 2 bursa, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya yaitu tentang perusahaan efek atau security house. Perusahaan efek merupakan perusahaan yang dapat bertindak sebagai underwriter, broker dealer, dan investment manager. Jika sekuritas house di sini bertindak sebagai dealer, maka perusahaan tersebut akan membeli dan menjual sekuritas untuk dirinya sendiri. Sedangkan jika bertindak sebagai broker, maka ia akan membeli dan menjual sekuritas untuk pihak lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, perusahaan efek ini haruslah berbentuk perseroan yang telah memperoleh izin dari Bapepam. Pialang atau istilah resmi adalah suatu wakil perantara perdagangan efek, yang merupakan orang yang mewakili perusahaan efek tersebut yang akan memperoleh imbalan dari pemodal dalam bentuk komisi yang berkisar 0,25% sampai dengan 0,40% dari nilai perdagangan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indira. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu order untuk transaksi. Dalam order perdagangan saham, pemodal harus menjelaskan yang pertama, nama perusahaan, yang kedua, apakah order tersebut untuk membeli atau menjual, yang ketiga, besarnya orderan, yang keempat, berapa lama order tersebut akan berlaku, dan yang kelima, tipe order yang dipergunakan. Di BEJ, tipe order yang dapat dipergunakan adalah market order, limit order, dan dictionary order. Dictionary order sendiri berarti bahwa order tersebut akan dilaksanakan pada harga yang menurut anggota bursa atau pialang terbaik bagi klien atau pemodal. Next. Selanjutnya adalah perdagangan di bursa. Yang pertama itu ada reguler. Perdagangan reguler adalah tempat untuk para pemodal yang ingin memperoleh harga terbaik bagi sekuritas mereka. Para perdagangan ini harga terbentuk sesuai dengan mekanisme pasar. Yang kedua ada non-reguler. Perdagangan non-reguler akan dipilih para pemodal yang ingin membeli atau menjual sekuritas dalam jumlah dan harga yang sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Dan yang ketiga ada pasar tunai. Perdagangan tunai ditujukan pada para pialang yang tidak mampu menyerahkan sekuritas yang diperdagangkan pada hari kelima setelah transaksi. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Imelda Pangestika. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu jenis-jenis sekuritas. Yang pertama adalah obligasi. Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Dengan membeli obligasi, pemilik obligasi tersebut berhak menerima bunga atau yang biasa dibayarkan setiap semester dan harga nominalnya pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua adalah saham. Saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Keuntungan yang dimiliki oleh pemegang saham berasal dari pembayaran dividen,
dan kenaikan harga saham. Pemilik saham biasa mempunyai hak memilih atau vote dalam RUPS untuk keputusan-keputusan yang memerlukan pemungutan suara. Yang ketiga adalah instrumen keuangan jangka pendek, yang artinya setiap kontrak yang menambah nilai aset atau keuangan dan liabilitas keuangan ekuitas. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Dinda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi. Setelah pemodal melakukan transaksi lewat pialang membeli saham, maka ia tidak akan menerima saham yang dibelinya pada saat itu juga. Di BEJ, ia akan menerima saham tersebut 4 hari setelah tanggal transaksi. Diistilahkan sebagai T+4. Sekuritas yang ditransaksikan haruslah sekuritas yang valid. Bursa menyediakan berbagai fasilitas, tempat, dan informasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Para pialang menggunakan workstation untuk melaksanakan kegiatan berikut. Yang pertama yaitu memasukkan order beli dan jual. Yang kedua, memonitor kegiatan pasar dan tersedianya versi asing. Yang ketiga, memonitor status order atau yang sudah dieksekusi atau belum. Yang keempat, membaca status transaksi yang sudah diselesaikan. Yang kelima, menerima informasi perusahaan. Yang keenam, menerima pesan dan pengumuman dari BEJ. Yang ketujuh, memasukkan iklan untuk menjual atau membeli saham. Dan yang kedelapan yaitu melaporkan hasil-hasil kesepakatan yang dilakukan pada papan negosiasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kami kelompok 1. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.